depan adalah suami dan driver, yang di tengah adalah Vanessa Angel dan pembantu dan anaknya, gitu. Kedepannya nanti atau nantinya barang segera akan dikirim, sementara untuk bangkai atau mobil yang ringsek begitu seperti apa nantinya dan juga prosesnya terhadap kasus ini? Baik, untuk kepentingan penyidikan, untuk barang-barang untuk korban, kita pastikan nanti kita kirim keluarga korban. Jadi untuk kendaraan, untuk kepentingan penyidikan, untuk sementara waktu kami amankan di Satlantas Polres Jombang. Pak, apakah sudah mengarah ke tersangka atau kasus kelalaian begitu? Untuk saat ini kita belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang masih selamat. Tapi hari ini kita pastikan bahwa korban-korban selamat terlebih dahulu. Apabila nanti kondisi sudah membaik, nanti baru kita melakukan pemeriksaan, lalu kita simpulkan. Kondisi atau arus lalu lintas saat di tol tersebut seperti apa, Pak? Apakah memang lokasi tersebut rawan atau seperti apa ketika tadi dilaksanakan olah TKP? Baik, untuk situasi di TKP pada saat kejadian di Lantas itu pada siang hari cuaca sangat bagus sekali dan kondisi jalan sangat bagus, sehingga secara ini tidak ada kerawanan untuk jalan. Kedepannya terhadap driver atau pengemudi seperti apa, Pak, nantinya? Apakah memang ada atensi khusus, perhatian khusus terhadap driver ini? Baik, nanti ke depannya kita mengimbau kepada pengemudi khususnya jalan tol, patuhi rambu-rambu kecepatan yang ada di jalan tol. Yang kedua, apabila kendaraan pada saat mengemudi sudah lelah dan sebagainya, segera istirahat di rest area. Pak Kapolres, terima kasih atas informasinya. Korban luka saat ini yang sebelumnya dirawat di rumah sakit di Jombang saat ini dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena ada yang mengalami luka berat dan juga mengalami luka-luka. Caca Anissa. Ya, terima kasih Danita Riandini mengabarkan langsung dari Jombang, Jawa Timur. Dan pemirsa, sekarang saya akan ahli dalam hal pengendaraan mobil atau dari infrastruktur Jakarta Defensive Driving Center. Nah, Pak Jusri, selamat malam. Mbak Alexandra, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Mbak Andra. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Baik, Insya Allah. mungkin saya pertama kali dengan Mbak Alexandra di sini, Mbak Andra. Apa yang mungkin pertama kali bisa disampaikan, Mbak, mengenai peristiwa naas ini terjadi, kecelakaan tunggal dan maut menewaskan Vanessa Angel dan suaminya? Yang pasti saya turut berduka sekali atas kejadian yang terjadi sampai harus kehilangan kecelakaan yang harus kehilangan nyawa. Pastinya hal ini bagi kita yang berduka juga kita jadikan sebuah pelajaran untuk kita semua, karena kecelakaan ini tuh kecelakaan tunggal yang sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja gitu. Kebetulan saja ini terjadi pada sosok almarhumah Vanessa gitu. Jadi untuk saya sendiri sih ini menjadi sebuah catatan penting untuk kita dalam kita berkendara. Kita tahu kita berkendara itu sebuah hal yang sangat sering sekali, terutama bagi yang berpergian jauh menggunakan jalan tol. Ini sebuah catatan penting, banyak sekali hal-hal yang harus lebih kita perhatikan gitu, dari segi safety-nya, dari segi keamanannya gitu. Karena kita tahu ini kecelakaan tunggal, tidak terlibat kendaraan lain, jadi kan memang biasanya terjadi faktor yang terjadi adalah disebabkan oleh human error gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan lah di dalam kejadian ini. Iya, Mbak Andra, pastinya Anda bisa saya katakan dan juga pemirsa bisa katakan orang yang ahli dalam berkendara. Tapi dari pengalaman Mbak Andra sendiri, untuk trayek-trayek yang panjang luar kota, Mbak Andra sendiri seringkah melakukannya berkendara keluar kota menggunakan jalur darat? Karena banyak masyarakat kita karena sehari-hari naik mobil, kemudian dia dengan nekatnya berkendara keluar kota, tapi ternyata masalah ketahanan, pengelolaan ngantuk dan juga fokus ini suka menjadi alasan sehingga kecelakaan terjadi. Bagaimana Mbak Andra? Kebetulan saya dan suami saya sering sekali melakukan road trip atau perjalanan darat yang cukup jauh seperti ke Surabaya, ke Bogor atau ke Bali gitu dari Jakarta. Jadi kami juga cukup beberapa kali melewati jalan tol ini gitu.
em, saya boleh bilang gitu misalnya seorang yang saya membalap, saya berkendara dengan handal gitu, tapi di satu sisi kalau memang berkendara di jalan raya itu berbeda dengan berkendara di sirkuit gitu. Kalau di sirkuit kan kita tahu tujuan kita untuk apa, untuk menang. Semuanya masih safety-nya sudah luar biasa sekali. Mobilnya juga dilengkapi oleh safety yang luar biasa. Pembalapnya juga, pengemudinya juga menggunakan helm dan safety belt segala macam. Nah kalau di jalan raya orang banyak yang mengabaikan gitu, seperti misalnya safety belt. Safety belt biasanya hanya digunakan bagi penumpang yang duduk di depan. Padahal sebenarnya kalau kita berkendara jauh dengan speed yang tinggi ataupun di dalam tol itu sebenarnya safety belt harus digunakan juga bagi pengendara yang duduk di belakang. Itu penting. Dan seperti anak-anak, memang di Indonesia tidak ada keharusan. Saya nggak tahu ya, mungkin Pak Jupri bisa menjelaskan lebih detail lagi. Tidak ada keharusan anak kecil untuk memakai car seat ataupun kursi yang khusus untuk anak-anak. Nah itu sangat penting sebenarnya untuk anak-anak duduk di kursi itu, karena kalau terjadi impact ataupun terjadi kecelakaan seperti ini akan lebih mengurangi resiko anak-anak terluka ataupun terlempar keluar dari mobilnya. Jadi saya selama ini berkendara di dalam kota maupun untuk pergi keluar kota selalu menggunakan, kalau untuk anak-anak saya selalu menggunakan car seat itu sendiri, dan duduk di belakang pun kalau memang memasuki jalan tol saya tetap menggunakan seat belt. Sebenarnya hal itu simpel gitu, kalau kita menjabarkan soal safety driving ataupun defensive driving, nanti Pak Justru bisa jelaskan lebih detail, itu panjang sekali ya Pak. Saya tahu